Jadi sifat 20 ini ada hubungannya dengan Wahabi, dengan Syiah, dengan Mu'tazilah, dengan HTI, dengan komunis, dengan apapun ada hubungannya. Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Makanya Wahabi disebut dengan Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Karena akidahnya mirip dan di kitabnya ada itu. Ini sungguhan, saya punya kitabnya. Jadi mereka ini artinya musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka mujassim, menjasmanikan Allah. Imam Syafi'i berkata al-mujassimu kafir. Kata Wahabi, orang yang beriktikad Tuhan tidak ada di arsy adalah kafir. Kita dikafirkan sama mereka. Kalau kita gak mengkafirkan, orang yang beriktikad Tuhan ada di arsy itu adalah sesat dan menyesatkan. Dosa besar. Mengapa? Karena itu bukan alamat Tuhan, itu alamat palsu. Arsy itu makhluk apa bukan? Ya jelaslah makhluk. Mau apa lagi? Ya kalau arsy itu makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Setelah lama apa kata dia? Ya suka-suka Allah lah, mau di mana katanya. Artinya apa? Dalam pikiran Wahabi, Allah itu dianggapnya benda kecil, ada di ruangan besar, makanya pilih-pilih tempatnya. Tentang sifat 20, kebetulan di kampung kita ini tiap minggu itu ada pengajian sifat 20, membaca sifat 20 secara tradisional. Yang mungkin perlu penegasan DKI, bagaimana sih sifat 20 dan kenapa dia 20? Ada subhat mengatakan kok sifat 20 itu batasi seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Ini jawaban singkat apa lengkap? Kalau lengkap jam 12 nanti selesai. Kalau singkat ya 10 menit, 15 menit lah. Sifat 20. Sifat 20 ini ya memang akidah kita. Dulu ketika saya ada di pondok, kawan-kawan di pondok di madrasah tidak ada pertanyaan kritis. Setelah pulang orang-orang pertanyaannya kritis. Pulang dari pondok ada ustadz bertanya pada saya, kiai juga. Saya masih muda waktu itu. Kiai, apa kiai? Mengapa sifat wajib bagi Allah 20? Saya tanya balik beliau, loh sampean minta berapa? Enggak, bukan minta berapa katanya. Apa maksudnya? Kenapa bukan 17, bukan 18, bukan 21? Kok pas 20? Apa biar lagunya enak? Dikiranya lebih dulu lagunya daripada isinya. Padahal lebih dulu isi daripada lagu. Lagu itu dicocok-cocokkan aja. Itu orang ahlus sunnah yang tanya. Ada lagi yang tanya, kenapa ya sifat wajib bagi Allah kok 20? Lah terus Asmaul Husna kan jumlahnya 99. Mana yang 79? Ini yang ahlus sunnah. Kalau Wahabi beda lagi. Tahun 2015 saya mengisi kuliah umum di University Teknologi Malaysia. Yang tanya, Pak Kiai, kata Wahabi sifat 20 itu bukan dari Islam. Loh, dari mana? Itu katanya dari orang-orang ahli filsafat Yunani. Saya bilang pada dia, kalau orang ahli filsafat Yunani beriktikad dengan sifat 20, berarti mereka ahli tauhid. Kalau Wahabi ingkar pada isi sifat 20, berarti Wahabi ini komunis. Ya gak percaya wujudnya Allah kafir. Gak percaya Allah itu ada, hukumnya kafir. Gak percaya kidamnya Allah, hukumnya kafir semua, gak percaya pada itu. Cuma yang perlu kita tahu alasan filosofi. Mengapa para ulama membuat konsep sifat 20? Apa tujuannya konsep sifat 20? Sifat 20 ini oleh para ulama dibangun ada beberapa tujuan. Apa? Yang pertama, mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu kan wajib. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban pertama pada setiap manusia mengenal makrifat kepada Allah secara yakin.
Di dunia ini kita gak bisa melihat Allah, tapi makrifat pada Allah hukumnya wajib. Maka bagaimana makrifat kepada Allah melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat 20. Yang pertama. Yang kedua, apa tujuan sifat wajib 20? Sifat wajib 20 itu adalah konsep yang benar tentang ketuhanan sesuai dengan dalil-dalil qat'i, Al-Quran, hadis, dan ijma. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa tujuan sifat 20? Sifat 20 ini juga merespon, menjawab penyimpangan-penyimpangan berbagai aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Jadi sifat 20 ini ada hubungannya dengan Wahabi, dengan Syiah, dengan Mu'tazilah, dengan HTI, dengan komunis, dengan apapun ada hubungannya. Ini yang ketiga. Keberapa tadi? Keempat. Mengapa kok 20? Mengapa gak lebih? Kata para ulama, dikasih 20 karena 20 itu batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih 20 gak mampu. Itu kemampuan akal 20. Lebih dari 20 gak mampu. Kita ini jangankan makrifat kepada Allah, makrifat kepada teman-teman kita ini gak seutuhnya. Coba saya tanya kepada saudara-saudara, saudara sudah kenal dengan saya? Hah? Gak kenal? Sudah ketemu gak kenal, apalagi gak ketemu. Wong sama saya yang ada di depannya gak kenal, apalagi kepada Allah. Saya ini kalau di daerah, kalau acara ibu-ibu menerangkan ini sering tanya, ibu-ibu kenal saya apa enggak? Kenal Pak Kiai. Pertanyaan kedua, apakah saya sudah menikah? Sudah Pak Kiai. Saya tanya lagi, berapa kali? Diem semua. Loh kok diem? Ya gak tahu Pak Kiai katanya. Jangan-jangan di sana punya katanya. Saya ini cerita ya. Kalau undangan ke satu kota di luar negeri, kayak saya sebutkan negerinya, ada ulama di sana. Kalau tahu saya undangan ke sana, dijemput ke hotel. Gak boleh bermalam di hotel. Wajib bermalam di rumahnya. Karena di rumahnya menyiapkan kamar sekelas hotel. Pokoknya Kiai setiap kesini bermalam di sini, gak boleh. Gak boleh ke hotel. Beliau pernah ngaji ke saya, pernah ikut daurah saya. Kira-kira dapat 4 tahun saya bolak-balik ke sana. Karena tiap tahun berkali-kali. Ada orang chatting melalui WA ke saya, tanya hukum. Saya ini sering nggak pegang HP. Tapi kalau mau tidur biasanya WA dibuka. Saya balas. Ternyata orang ini sering tanya hukum. Saya balas aja. Dapat beberapa bulan, pertanyaannya beda. Pak Kiai, bagaimana hukumnya kalau ada suami tidak adil pada istrinya? Kira-kira yang bertanya seperti ini laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kira-kira yang bertanya ini istri muda apa istri tua? Hah? Istri tua. Istrimu kira-kira yang seperti ini simpanan apa resmi? Saya tanya sama dia, kamu istri simpanan ya? Iya Pak Kiai katanya. Siapa suami kamu? Maaf Pak Kiai, rahasia. Kira-kira suami kamu kenal sama saya? Siapa yang gak kenal Pak Kiai? Ustadz ya? Iya Pak Kiai, suami saya ustadz juga seperti Kiai katanya. Saya mikir-mikir, ini ustadz siapa di Padang yang kayak gini? Kira-kira dapat setahun lebih. Karena saya penasaran, saya mulai sekarang gak jawab lagi pertanyaan kamu. Kenapa Pak Kiai? Saya penasaran siapa suami kamu. Katanya kenal dengan saya. Saya kok gak tahu. Saya gak boleh Kiai bercerita tentang beliau. Ya kalau gak boleh paling gak ciri-cirinya lah. Jangan terus terang. Itu kan yang gak boleh kalau terang-terangan. Kalau samar-samar kan gak apa-apa. Akhirnya dia ngasih ciri-ciri keluarganya. Keluarganya begini Kiai. Loh, kalau itu kan yang saya sering bermalam itu. Betul Pak Kiai katanya.
Ya Allah, kamu sudah berapa tahun? Sudah sekian tahun. Loh, ini sudah sekian tahun gak cerita ke saya kalau punya laki. Artinya apa? Manusia itu kepada kawannya, makrifatnya, pengetahuannya itu terbatas. Apalagi kepada Allah. Kita ini mampunya cuma 20, lebih 20 gak mampu. Ini pertanyaan keempat. Pertanyaan kelima, kenapa sifat 20? Sifat 20 itu merupakan jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pasti pertanyaannya, siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Kan begitu. Sifat 20 juga begitu. Sehari semalam kita beribadah kepada Allah. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa. Doa semua. Pertanyaan pertama, apakah Allah ada? Jawabnya adalah sifat wujud. Karena ada itu pasti pertanyaan pertama, ada apa enggak? Coba kamu yang belum kawin, loh kamu kenapa gak kawin? Ada enggak Ustadz untuk saya? Pasti begitu. Ada itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau Allah itu memang ada, sejak kapan wujudnya Allah? Jawabnya adalah kita. Wujudnya Allah tanpa permulaan. Kalau di KTP nama, setelah itu tempat tanggal lahir. Allah gak ada tanggal lahirnya karena Allah bersifat kita. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan kita sampai kapan wujudnya? Jawabnya adalah maha kekal, maha abadi. Kita ini karena gak kekal, gak abadi, kalau sudah meninggal ditanya kapan meninggalnya kiai. Ditanya. Allah gak meninggal, maha baqa. Karenanya kebalikan dari baqa mustahil bagi Allah. Dijelaskan dalil-dalilnya oleh para ulama. Dan ini ada hubungannya dengan kelompok lain. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud, qidam, baqa, seperti apa? Apa jawabannya? Mukhalafatu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan apapun perkara yang baik. Kita ini ditawari apa saja pasti ditanya. Ditawari rumah, kalau mau beli rumah di sana ada, seperti apa rumahnya? Ditawari mobil, seperti apa mobilnya? Ditawari istri, seperti apa? Cantik Pak Kiai, yang enggak seperti, kan penasaran juga kan? Kalau Allah ditanya seperti apa, jawabannya adalah mukhalafatu lil hawadits. Allah itu berbeda dengan apapun perkara yang baru. Mengapa Allah berbeda dengan apapun perkara yang baru? Kalau Allah itu serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah wajib berbeda dengan perkara baru. Kalau Wahabi beda. Allah seperti apa? Allah itu mukhalafatul hawadisi, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Ini Wahabi. Seperti apa? Tuhan itu mirip seorang laki-laki, masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Ini kata Wahabi. Jawaban Wahabi mirip dengan jawabannya Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki, sudah tua sekali, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya 30 meter, besarnya 3,5 meter. Cuma beda usia. Tuhannya Yahudi lebih tua daripada Tuhannya Wahabi. Makanya Wahabi disebut dengan Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Karena akidahnya mirip dan di kitabnya ada itu. Ini sungguhan, siapa punya kitabnya? Jadi mereka ini artinya musyabbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka mujassim, menjasmanikan Allah. Imam Syafi'i berkata al-mujassimu kafir.
Orang yang menjasmanikan Allah sebenarnya orang kafir. Kita gak mengkafirkan Wahabi, tapi akidahnya akidah kafir. Ini pertanyaan keberapa? Pertanyaan kelima, Allah yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi, alamatnya di mana? Kita ini kan penasaran, di mana alamatnya? Kalau Allah ditanya, jawabnya adalah qiyamuhu binafsi. Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? La yahtaju ila mahallin wala mukhassis. Allah tidak memerlukan tempat dan tidak membutuhkan seseorang yang menentukan atau menciptakan. Mengapa gak butuh? Yang namanya butuh bukan sifatnya khaliq, tetapi sifatnya makhluk. Kalau Wahabi beda. Di mana alamatnya Tuhan? Loh, belum tahu. Memangnya kamu tahu? Tahu. Di mana? Di Arasy. Loh, kok jauh banget ya? Gimana kalau ada perlu? Jangan khawatir. Ini kata Wahabi. Kenapa? Setiap pukul 3 pagi Tuhan ini turun ke langit pertama di dunia. Loh, ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 bangun. Ditanya lagi, Tuhan itu turun pukul 3, itu pukul 3 ikut waktu daerah mana? Karena waktu Indonesia dibagi 3. Kalau waktu istiwa jalan terus. Kata Wahabi jalan turun terus. Ditanya lagi, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Gak bisa jawab dia. Ditanya lagi, kenapa Tuhan turun pukul 3 untuk mendengar doa kamu? Memangnya kalau gak turun gak dengar? Gak jawab dia. Karena kalau dijawab gak dengar, kufur dia. Kalau dijawab dengar, loh kalau dengar dari Arasy ngapain turun? Kan sudah dengar. Bingung dia. Artinya apa? Akidahnya Wahabi itu rusak. Dan begitu kata Wahabi, orang yang beriktikad Tuhan tidak ada di Arasy adalah kafir. Kita dikafirkan sama mereka. Kalau kita gak mengkafirkan, orang yang beriktikad Tuhan ada di Arasy itu adalah sesat dan menyesatkan. Dosa besar. Mengapa? Karena itu bukan alamat Tuhan, itu alamat palsu. Wahabi itu ngawur. Tahun 2009 saya berdebat dengan Wahabi di Surabaya. 2015 di Perak di Malaysia. Kata Wahabi, gak benar Kiai, Tuhan itu tidak bertempat. Tuhan itu pasti bertempat. Mengapa? Karena Tuhan ada. Kalau tidak ada, kalau tidak bertempat berarti tidak ada. Saya bilang pada dia, kamu kafir kalau berbicara begitu. Kenapa? Saya tanya, di mana tempatnya Tuhan? Kata dia, jelas di Arasy. Ya, kamu jawab begitu bisa kafir. Kenapa? Saya tanya lagi, Arasy ini makhluk apa bukan? Kalau kamu jawab Arasy ini bukan makhluk, kamu kafir. Karena meyakini ada selain Allah bukan makhluk Allah. Tapi kalau kamu jawab Arasy ini makhluk, kalau kamu jawab Arasy bukan makhluk, kamu kafir. Karena beranggapan ada selain Allah bukan makhluk Allah. Kalau kamu jawab Arasy ini makhluk, kamu bisa kafir. Cuma kafirnya gak langsung. Kamu pilih kafir yang langsung apa gak langsung? Arasy itu makhluk apa bukan? Setelah berpikir agak lama kata dia, ya jelas makhluk, mau apa lagi? Sekarang saya tanya, kalau Arasy ini makhluk, sebelum Allah menciptakan Arasy, Allah tinggal di mana? Kata Wahabi yang di Surabaya, Kiai, apa? Kiai gak boleh tanya begitu. Mengapa? Karena ini pertanyaan haram. Mengapa haram? Ini pertanyaan bid'ah. Kullu bid'atin dhalah. Wahabi itu kalau ditanya gak bisa jawab, yang bertanya diharam. Kamu jangan tanya itu haram. Masa orang bertanya diharamkan? Orang gak tahu. Ini Wahabi yang di Surabaya. Padahal pertanyaan begitu sudah ditanya oleh sahabat. Ya Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla an yakhluqal khalq? Hai Rasulullah, Allah ada di mana sebelum menciptakan makhluk? Rasulullah menjawab, kana fi ama. Allah itu tidak bertempat. Wahabi kata tahu. Wahabi yang di Malaysia beda lagi. Arasy itu makhluk apa bukan? Ya jelaslah makhluk. Mau apa lagi?
Ya kalau arsy itu makhluk, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah tinggal di mana? Setelah lama, apa kata dia? Ya suka-suka Allah lah, mau di mana katanya. Artinya apa? Dalam pikiran Wahabi, Allah itu dianggapnya benda kecil, ada di ruangan besar, makanya pilih-pilih tempatnya. Katanya Allahu Akbar, maha besar, kok kecil? Wahabi itu tidak mengagungkan Allah, gak mengagungkan. Allah saja gak diagungkan, apalagi Rasulullah. Karenanya orang mengagungkan Rasulullah, baca sholawat disyirikkan. Itu sifatnya Rasulullah, kok dibilang syirik? Rasulullah saja gak diagungkan, apalagi para ulama saja gak diagungkan, apalagi umat gak ada yang diagungkan. Umat Islam dikafirkan, ulama direndahkan, Rasulullah tidak diagungkan, Allah juga tidak diagung. Itu namanya ajaran Wahabi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya biar diteruskan oleh tuan guru yang ada di sini. Ini setengah jam ini menjawab 5. Kalau tambah 5 lagi, nambah setengah jam lagi. Dan ilmu itu gak boleh disampaikan satu kali semuanya. Karena kalau disampaikan semuanya sekaligus, langsung lupa sekaligus. Kalau disampaikan sebagian, lupa sebagian. Biar kapan-kapan lah, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi. Amin Allahumma amin. Sudah ya Tuan Guru ya, Buya ya. Karena ini sudah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang sakit segera sembuh. Yang kesusahan mudah-mudahan segera diberi jalan keluar. Yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan segera ketemu jodoh. Kalau perempuan dapat yang soleh, kalau laki-laki dapat yang solihah. Mudah-mudahan rizkinya dimudahkan oleh Allah, rizki yang halal, yang barokah, yang banyak sekali, bisa untuk dibawa ke tanah suci berkali-kali, untuk menyumbang ahlus sunnah wal jamaah sebanyak-banyaknya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.